Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aida Rahmayanti dari kelas PAI A2 semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kesesuaian antara silabus RPP dan Google Classroom untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran e-learning. Sebelumnya saya akan share screen. Kesesuaian antara silabus RPP dan Google Classroom. Nah, yang pertama yaitu mengenai silabus. Di sini saya menggunakan silabus untuk pelajaran Ahidah Akhlak tahun pelajaran 2020-2021 jenjang pendidikan MTS kelas 8. Nah, di sini ada beberapa KD, di antaranya 1.1 menghayati keutamaan Al-Quran dan lain sebagainya. Dan di sini mempunyai indikator yaitu memahami ajaran agama yang dianutnya dengan cara menghargai kitab suci Al-Quran dengan materi pelajaran Al-Quran dan keistimewaannya. Nah, di sini kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama ada mengamati. Mengamati yaitu di sini menyimak penjelasan mengenai materi yang telah saya kirimkan di Google Classroom. Dan untuk kegiatan menanya, di sini mengenai keistimewaan Al-Quran, saya adakan pertemuan di aplikasi Zoom Meeting. Nah, di situ saya jelaskan kepada anak-anak, dan setelah saya jelaskan, saya kasih waktu untuk sesi pertanyaan. Barangkali ada yang belum difahami, bisa ditanyakan di sini. Nah, untuk explore-nya yaitu anak-anak saya perintah untuk mendiskusikan materi mengenai keistimewaan Al-Quran, yang dimana nanti diskusi diadakan di Google Classroom. Mengenai penilaian tugas, observasi, dan portofolio. Mengenai tugas yaitu yang pertama, memahami dan membaca mengenai materi Al-Quran dan keistimewaannya. Lalu bagian observasi, penilaian observasi ini saya lihat dari pelaksanaan jalannya diskusi. Seberapa paham anak itu terhadap materi yang telah saya berikan. Dan untuk portofolionya, yaitu saya kasih soal melalui aplikasi Google Classroom. Nah, di situ soalnya berupa uraian, jadi saya di situ bisa menilai seberapa paham tentang materi ini melalui apa yang sudah dituangkan di
jawaban dari soal tersebut. Dari situ kelihatan mengenai kompetensi tiap-tiap individu. Untuk tesnya yaitu saya kasih pertanyaan secara lisan saat pertemuan di Zoom meeting dan ada juga di Google Classroom. Untuk alokasi waktunya pada jenjang MTS ini yaitu 6 kali 40 menit. Sumber belajarnya ada buku Akidah Akhlak, yaitu berupa LKS, dan buku paket Akidah Akhlak kelas 8 MTS. Aplikasi Google Classroom, gambar atau poster mengenai materi Al-Quran dan keistimewaannya, multimedia interaktif, CD interaktif, atau video, Al-Quran. PPT, di mana PPT ini seperti ini dalam pembelajaran akan saya share screen di aplikasi Zoom. Dan ada aplikasi Zoom Meeting. Kurang lebihnya seperti itu pada bagian silabus. Lalu selanjutnya ada bagian RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, saat ini pembelajaran dialihkan yang saat itu luring menjadi daring akibat adanya pandemi COVID-19. Nah, di sini alokasi waktunya 3 kali 40 menit. Saya di sini menggunakan contoh pada pertemuan pertama. Di sini mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu melalui model pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau pembelajaran daring, diharapkan peserta didik mampu memahami Al-Quran dan keistimewaannya, serta memahami apa yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran di sini. Yang pertama ada kegiatan pembuka, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang terakhir ketiga ada kegiatan penutup. Jadi di sini kegiatan pendahuluan diantaranya melakukan pembukaan dengan salam dan lain sebagainya saya adakan melalui aplikasi WA. Jadi di sini saya menggunakan WA Group untuk menyampaikan sekedar informasi atau untuk memulai pendahuluan biar mempersingkat waktu. Jadi untuk pendahuluan saya gunakan aplikasi WA Group. Pada kegiatan inti, orientasi peserta didik pada masalah yang pertama ini, saya beri sedikit materi tentang Al-Quran dan keistimewaannya melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua ada mengorganisasi peserta didik, critical thinking. Dari sini saya memberi sedikit pertanyaan kepada peserta didik yang saya acak. Nah, saya kasih masalah bagaimana
Solusinya, nah di sini bertujuan untuk menggali seberapa jauh pemahaman yang telah mereka miliki. Dan yang ketiga, membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Di sini saya adakan diskusi mengenai materi Al-Quran dan keistimewaannya. Tujuannya yaitu untuk menambah informasi, untuk memperluas informasi mengenai Al-Quran dan keistimewaannya. Jadi di sini antara individu satu dengan yang lain bisa saling menyumbangkan ide dalam diskusi ini. Menyajikan dan mengembangkan hasil karya, di sini saya adakan di Google Classroom. Pertemuan ini saya buat di Google Classroom. Dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah juga di Google Classroom. Untuk kegiatan penutupnya yaitu ada penilaian terlampir, ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini saya nilai dari keaktifan dalam berdiskusi saat menjawab pertanyaan di Google Classroom juga, dan saat menjawab pertanyaan pada pertemuan di Zoom meeting. Untuk pengetahuannya, saya kasih soal seperti Google Form yang terdapat di Google Classroom. Untuk keterampilannya, menjawab secara langsung saat Zoom meeting diadakan. Kurang lebihnya seperti itu pada bagian RPP. Dan yang terakhir yaitu ini adalah beberapa materi yang sudah saya unggah di Google Classroom. Ada 5 materi di sini. Siswa bisa mengunggah materi sesuai arahan dari saya. Ini seperti ini. Jadi ini isinya. Pada bab pertama, pertemuan pertama seperti ini isinya, keistimewaan Al-Quran. Nah, ini untuk soal yang telah saya unggah di Google Classroom. Ini bisa dijawab di sini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.